Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang yang cerah dan penuh berkah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan rutinitas kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi sepeninggal beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi mimbar yang mulia ini khatib selalu berwasiat, berpesan khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa yang akan menjadi benteng dan keselamatan kita kelak di yaumil kiamat dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa iman itu memiliki 70 cabang atau bukti, dan cabang yang tertinggi dari keimanan adalah kalimat ikhlas atau kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan bagian cabang iman yang terendah adalah menyingkirkan diri di jalanan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya cabang iman itu ada 70, atau dalam riwayat lain ada 60, dan yang lebih utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan atau duri di jalanan. Dan rasa malu itu termasuk dari bagian cabang iman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi Muhammad SAW mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalanan yang biasa ia lalui. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin 'ala tariq fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati ada sebuah dahan berduri yang menghalangi jalannya. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada redaksi lain, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unajjiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan pohon ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Berkat amalnya itu, maka ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dua hadis tersebut mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dari pengguna jalan lain. Ia kemudian segera menyingkirkannya dari badan jalan tersebut. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu, ia mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dari kisah tersebut kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal yang mungkin dalam pandangan kita dianggap kecil, dianggap sepele, namun dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu apalagi mencelakakan sesama muslim. Sebagaimana yang terungkap dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darra bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi." Siapa saja yang membahayakan orang lain, terutama kaum muslimin, maka Allah menimpakan bahaya pada dirinya. Dan siapa saja yang menyusahkan orang lain, terutama kaum muslimin, maka Allah akan menyusahkan dia pada hari akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang berbicara soal tersebut. Seperti halnya kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang meraih ridha Allah karena melepaskan seekor burung dari tangan anak-anak yang sedang mempermainkannya. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang biasa dia gunakan untuk menulis karya-karyanya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita yang berhasil mendapatkan ampunan Allah karena amalnya memberi minum seekor kucing yang tengah kehausan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain. Intinya, semuanya menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama kebaikan tersebut didasari oleh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil, semampu yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa berbuat baik dengan harta, berbuat baiklah dengan harta. Kalau kita bisa berbuat baik dengan tenaga dan waktu kita yang luang, maka berbuat baiklah dengan waktu luang yang kita miliki dan tenaga yang kita miliki. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan lewat khutbah singkat ini jadi motivasi pelajaran buat kita agar senantiasa tidak meremehkan amal perbuatan baik meski sekecil apapun, atau sesuatu amal baik yang mungkin kita remehkan. Siapa tahu amal kecil, amal yang kita remehkan yang merupakan ketaatan kita kepada Allah itu menjadi nilai yang luar biasa di sisi Allah ketika kita mengerjakannya dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, jangan kita menyepelekan perbuatan amal maksiat, perbuatan dosa yang kecil. Karena perbuatan dosa yang kecil kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi besar yang akhirnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga dan melindungi kita agar senantiasa selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah menjaga dan melindungi kita agar tidak terjerumus dalam jurang maksiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahril rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu